Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahu ya alim, amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa The Ambyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat semuanya mengkaji salah satu hadis yang menurut saya hadis ini cukup menarik dan patut untuk kita jadikan sebagai pegangan kita guna meningkatkan semangat kita dalam bermukasabah atau dalam mencari nafkah kehidupan kita. Dan ini menjadi sangat penting sekali karena kita seringkali sebagai umat Islam itu menjadi umat yang dianggap oleh sebagian orang dalam etos kerjanya sangat rendah sekali. Kita seringkali menjadi masyarakat yang nilai ajarannya luhur, tetapi dalam praktek kenyataannya justru menjadi masyarakat yang terbelakang, justru menjadi masyarakat yang tertinggal dalam ilmu pengetahuan, justru menjadi masyarakat yang miskin, dan itu semua sangat bertolak belakang, tidak simetris, tidak sebagaimana yang kita bayangkan di dalam ajaran Islam itu sendiri. Nah, di antara sekian banyak dalil teks, baik itu Al-Quran maupun hadis, salah satu yang menurut saya cukup menarik adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari terkait dengan peristiwa yang terjadi pada Sa'ad bin Mu'adz. Jadi suatu ketika Sa'ad bin Mu'adz itu ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ tangan Sa'ad bin Mu'adz terlihat kotor dan sangat kasar, sehingga membuat Rasulullah menjadi penasaran. Apa yang membuat tangan Sa'ad bin Mu'adz itu kotor dan terlihat kasar? Dia menanyakan kepada Sa'ad, apa sesuatu yang membuat tanganmu demikian? Lalu kemudian Sa'ad bin Mu'adz menjawabnya, ya Rasulullah, hai Kanjeng Nabi, tangan saya menjadi kotor dan tangan saya terlihat kasar, atau dalam bahasa Cirebonnya kapalen. Itu karena setiap hari saya gunakan untuk mengaduk tanah. Selain itu juga saya gunakan untuk mengangkat air dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini saya lakukan demi untuk menghidupi anak dan istri saya serta keluarga saya. Ini adalah ma'isyah saya, ini adalah pekerjaan saya. Dengan jawaban tersebut, sontak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarik tangan Sa'ad bin Mu'adz kemudian menciumnya sambil mengatakan bahwa inilah tangan yang tidak pernah disentuh oleh api neraka. Hadirin para pemirsa The Ambyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi Sa'ad bin Mu'adz peristiwa ini sangat membahagiakan dirinya. Kenapa? Pertama, karena tangannya dicium oleh orang yang paling mulia. Tangan Sa'ad bin Mu'adz, tangan yang sangat kotor dan bukan orang terpandang, bukan orang kaya, bukan pejabat, tapi rakyat kecil yang kemudian dicium oleh tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia di muka di jagat raya ini, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu betapa bahagianya Sa'ad bin Mu'adz ketika tangannya dicium. Yang kedua yang membuat Sa'ad bin Mu'adz merasa bahagia atas peristiwa ini, yaitu dia telah mendapatkan spirit, dia telah mendapatkan motivasi yang sangat besar, di mana dia telah diungkapkan oleh Rasulullah sebagai orang yang terjamin keselamatannya di akhirat nanti, yakni masuk ke surga karena tangannya tidak pernah disentuh oleh
api neraka. Dan yang ketiga, membuat dia senang karena apa yang dia lakukan ternyata inilah yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang membuat Sa'ad bin Mu'adz, tentu saja kita jika terjadi kepada diri kita juga akan sama. Bila terjadi demikian seperti halnya kepada Sa'ad bin Mu'adz. Hadirin para pemirsa The Amjar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa makna yang dapat kita petik dari hadis tersebut? Setidaknya ada 3 makna yang dapat kita pahami, yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil hikmahnya dari hadis tadi. Yang pertama, kita mengetahui melalui hadis tersebut bahwa Islam itu menjunjung dan menghargai orang yang mau bekerja keras. Orang yang bekerja dengan kesungguhan itu sangat dihormati sekali, sangat dijunjung tinggi sekali di dalam agama Islam. Islam tidak melihat bentuk pekerjaan seseorang, apakah dia bekerja di dalam kantoran, apakah dia bekerja sebagai pejabat tinggi, apakah dia bekerja sebagai supir angkot, apakah dia bekerja sebagai buruh tani. Bukan itu yang dilihat oleh ajaran Islam, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang dilihat di dalam Islam adalah kesungguhan dalam melaksanakannya, serta cita-cita atau tujuan dalam pekerjaan itu sendiri. Kalau seseorang mengerjakan sesuatu dengan kesungguhan, dengan keseriusan, maka disitulah nilai plus yang dianggap atau yang dihargai di dalam Islam. Begitu juga tujuannya ini menjadi penting. Tujuan untuk mengerjakan sesuatu untuk apa? Jika tujuannya untuk baik sebagaimana yang tercermin di dalam hadis tadi, yakni Sa'ad bin Mu'adz bekerja mati-matian, bekerja dengan kesungguhan dalam rangka apa? Dalam rangka menghidupi anak dan istrinya. Ini adalah tujuan yang mulia, sehingga yang demikian nilai-nilai itulah yang diajarkan di dalam agama Islam. Islam menghargai, Islam menjunjung tinggi bagi orang-orang yang mau bekerja keras dan dalam pekerjaannya sekaligus meniatkan pekerjaannya tersebut untuk mencapai kebaikan-kebaikan yang ditetapkan di dalam syariat Islam. Hadirin para pemirsa The Amjar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna yang kedua yang dapat kita pahami dari hadis tersebut adalah bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk mengerjakan sesuatu dilakukan secara profesional. Kita tidak diajarkan di dalam Islam untuk mengerjakan apapun yang menjadi profesi kita, yang menjadi pekerjaan kita, lalu kita kerjakan dengan sembrono, kita kerjakan dengan tanpa tanggung jawab apapun. Tetapi justru Islam mengajarkan kita untuk mengerjakan sesuatu dengan profesional, bertanggung jawab, dan penuh dengan kesempurnaan. Itu yang diajarkan di dalam agama kita, yakni agama Islam. Sebagaimana selain di dalam hadis yang disampaikan tadi, juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang yang apabila dia bekerja maka dia kerjakan secara profesional. Itu menunjukkan bahwa hadis ini memperkuat terhadap apa yang hadis yang telah dibacakan awal tadi, yakni terkait dengan Sa'ad bin Mu'adz, dan bahkan lebih jelas terkait dengan hadis Aisyah ini bahwa kita sebagai umat Islam itu diajarkan oleh agama kita untuk mengerjakan sesuatu secara profesional. Kita menjadi orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala pekerjaan sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang pengelola keuangan negara misalnya, atau pemegang kebijakan yang sangat terkait dengan
keuangan publik misalnya, maka kita harus kerjakan itu dengan profesional. Kita tidak boleh sembarangan dan tidak boleh melakukannya tanpa tanggung jawab apapun. Misalnya kita lakukan pekerjaan itu lalu kemudian membuat kita kesempatan untuk korupsi misalnya, maka pekerjaan-pekerjaan itu berarti dilakukan tidak bertanggung jawab dan tidak profesional. Dan ini jelas tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang tidak dan juga tidak diajarkan oleh tidak diajarkan di dalam agama Islam. Kemudian pekerjaan ini juga harus dilakukan, atau pekerjaan apapun yang menjadi profesi kita, selain dikerjakan dengan profesional, juga dikerjakan secara kesungguhan. Dalam hadis misalnya dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'khudha ahadukum hablahu fayati bi khuzmatin minal hatab ala dhahrihi fayabi'uha fayakhuffu biha wajahu khairun lahu min ayyas ala nasa a'tuhu wa au manahuhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la ayyakhudha ahadukum hablahu fayati bi khuzmatil hatab. Seseorang yang mengambil tali untuk mengikat kayu bakar yang ia panggul, fayabi'uha, kemudian ia menjualnya, fayakuffu biha wajahu, yang dengan hasil penjualannya bisa membuat atau bisa menjaga harga dirinya, khairun lahu, dan itu lebih bagus min ayyas ala nas, ketimbang dia meminta-minta kepada manusia atau kepada orang lain. Jadi bekerja, berusaha atau menghasilkan dengan tangannya sendiri, dengan pekerjaannya sendiri, itu lebih bagus ketimbang dengan orang yang hanya kerjanya meminta-minta. Ini menunjukkan bahwa semangat etos kerja kita di dalam Islam itu sangat diajarkan sekali dan didorong kita sebagai umatnya untuk menjalankan pekerjaan dengan kesungguhan, dengan keseriusan dan penuh dengan tanggung jawab dikerjakan secara profesional. Hadirin para pemirsa The Amjar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa mengerjakan sesuatu atau dalam mengerjakan sesuatu kita tidak diperbolehkan mengalami keputusasaan, karena seringkali kita sebagai umat Islam kadang-kadang menjalankan setiap sesuatu itu ketika mengalami kebuntuan, ketika menemui jalan kebuntuan, maka seringkali kita membuat diri kita menjadi putus asa, meninggalkan sesuatu, dan seolah-olah ini adalah kesalahan yang ditimpakan kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Padahal jelas dikatakan dalam Al-Quran, wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumil kafirin. Kita tidak boleh berputus asa, karena yang berputus asa itu hanyalah orang-orang yang kafir saja. Oleh karenanya, apapun yang kita lakukan dalam kesetiap hariannya, jika itu belum membuahkan hasil yang kita bayangkan, belum membuahkan keuntungan, atau belum membuahkan apa yang kita cita-citakan, maka jangan pernah berputus asa. Teruslah berusaha dengan sekuat mungkin dan kembalikan itu dengan kesungguhan secara profesional. Koreksi terus koreksi sehingga bisa menghasilkan setiap sesuatu yang menguntungkan. Hadirin para pemirsa The Amjar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan ini tentu sangat baik jika kita tingkatkan keseriusan kita tingkatkan kesungguhan kita dalam melaksanakan pekerjaan kita di setiap hariannya. Apakah kita sebagai seorang buruh, atau sebagai seorang ustadz, atau sebagai seorang pejabat, dan apapun profesinya,
mari di dalam bulan puasa ini kita tingkatkan kerja kita, dan yang penting adalah kita niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi penting untuk kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini, karena apa yang kita lakukan dengan tujuan yang demikian akan menjadi sebuah amal yang tentu saja jika dilakukan dalam bulan puasa, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Orang yang melaksanakan sesuatu amal kebajikan, diantaranya adalah mengerjakan sesuatu dengan kesungguhan sebagaimana ajaran yang diajarkan dalam Islam, maka itu menjadi bagian dari amal soleh, sehingga amal soleh yang kita lakukan di bulan puasa ini semoga saja mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang selanjutnya, jangan jadikan momentum puasa ini, puasa kita sebagai alasan kita untuk menjadi orang-orang yang bermalas-malasan. Hanya karena puasa akhirnya kita tidak mau bekerja, hanya karena puasa akhirnya kita tidak mau bergerak, kita menjadi loyo dan lain sebagainya. Tidak ada pintu bagi kita untuk menjadi bermalas-malasan. Karena bermalas-malasan adalah cerminan pantulan dari orang-orang yang berputus asa. Dan itu tidak diajarkan di dalam Islam. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan bahan buat kita semua dalam terus mengkoreksi diri kita, terutama untuk saya secara pribadi. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.